5 larangan tahajud yang jarang orang tahu. Tahajud memang ibadah yang luar biasa. Tapi tahukah Anda? Ada 5 larangan penting saat tahajud yang sering terlupakan. Jangan sampai sholat malam Anda tidak diterima hanya karena abai pada hal ini. Mari kita bahas tuntas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel ini. Jangan lupa klik subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita memahami adab sholat malam. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, karena satu komentar Anda bisa jadi ilmu bermanfaat bagi yang lain. Jangan sholat dalam keadaan mengantuk berat. Tahajud memang sering dilakukan di sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat sunyi dan penuh ketenangan. Namun justru pada saat inilah, kantuk biasanya paling berat. Banyak orang memaksakan diri untuk bangun meski matanya masih terasa berat, kepala pusing, dan tubuh limbung. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, kalau kondisi seperti ini bisa membuat sholat kita tidak khusyuk sama sekali. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, hendaklah dia tidur dahulu sampai kantuknya hilang. Karena jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia ingin memohon ampunan, malah mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sholat yang dilakukan dalam keadaan setengah sadar bisa membuat lidah kita salah mengucapkan bacaan, bahkan tanpa kita sadari. Bisa jadi niat yang suci untuk bermunajat pada Allah berubah menjadi amalan yang sia-sia karena ketidaksungguhan hati. Sungguh rugi jika sudah bersusah payah bangun malam, tetapi Allah tidak menerima amal kita hanya karena kita lalai. Maka dari itu, jika Anda bangun dalam kondisi amat mengantuk, lebih baik duduk sejenak. Minumlah air, basuh wajah, atau tidur sebentar sampai badan terasa ringan. Tahajud bukan perlombaan siapa yang lebih cepat berdiri. Ibadah ini adalah kesempatan berdua dengan Allah, berbicara dari hati yang jernih. Bila dilakukan dengan penuh kesadaran, insya Allah tahajud akan terasa manis dan menenangkan jiwa. Jangan sholat ketika masih menahan hajat. Selain mengantuk, satu lagi yang sering disepelekan saat sholat tahajud adalah menahan buang air kecil atau buang air besar. Banyak orang merasa sayang jika harus ke kamar mandi dulu, karena takut kantuknya keburu datang. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang kita sholat dalam keadaan menahan hajat. Dalam hadits disebutkan, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan atau ketika seseorang menahan hajat. Hadis riwayat Muslim. Kenapa sampai dilarang? Karena saat menahan hajat, fokus hati buyar. Pikiran hanya tertuju pada rasa tidak nyaman di perut atau kandung kemih. Akibatnya, bacaan jadi terburu-buru, gerakan tidak sempurna, dan hati tidak mampu merasakan kehadiran Allah. Bayangkan, bagaimana bisa Anda bermunajat dengan khusyuk kalau setiap detik ingin segera selesai? Selain itu, menahan hajat terlalu lama juga tidak baik bagi kesehatan. Rasulullah mengajarkan Islam yang penuh kasih sayang, termasuk pada tubuh kita sendiri. Karena itu, sebelum berdiri tahajud, pastikan tubuh dalam keadaan bersih dan nyaman. Pergi dulu ke kamar mandi, cuci tangan, basuh wajah, dan wudhu dengan tenang. Dengan cara ini, sholat Anda akan lebih khusyuk, bacaan lebih tartil, dan hati lebih lapang. Jangan berniat pamer. Salah satu larangan terbesar dalam beribadah, termasuk saat tahajud, adalah niat untuk dipuji manusia. Dalam bahasa agama, inilah yang disebut ria, sebuah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ria membuat seseorang melakukan ibadah bukan semata karena Allah, tetapi agar orang lain melihat lalu memujinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang ia sekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesirikan itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Anda sudah bersusah payah bangun di malam yang dingin, mengambil wudhu, lalu berdiri sholat, tetapi hanya karena ada rasa ingin dianggap saleh oleh manusia, amalan itu hilang tak berbekas di sisi Allah. Sungguh,
Inilah kerugian paling besar yang sering tak kita sadari. Ria juga sering datang secara halus. Misalnya, kita sengaja menceritakan bahwa kita tahajud setiap malam supaya orang lain kagum. Atau kita berharap tetangga mendengar suara bacaan sholat kita lalu mengatakan kita rajin ibadah. Padahal, tahajud adalah ibadah yang penuh rahasia antara kita dengan Allah. Sholat ini dilakukan dalam kesunyian, saat kebanyakan manusia terlelap. Inilah saat terbaik untuk menyucikan hati dan menguatkan iman, tanpa ada campur tangan niat selain mengharap ridhanya. Karena itu, sebelum berdiri tahajud, tanyakan pada hati, untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya masih ingin dipuji, segeralah perbaiki niat. Berdoalah agar Allah membersihkan hati kita dari ria, karena ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Semakin ikhlas, semakin besar pahala dan semakin dekat hati dengan Allah Ta'ala. Jangan sholat dengan bacaan yang tidak dipahami sama sekali. Tahajud bukan hanya rutinitas berdiri, ruku, dan sujud. Tahajud adalah munajat istimewa, saat kita berbicara kepada Allah dengan hati yang hadir. Sayangnya, banyak orang hanya membaca surat-surat pendek tanpa sedikit pun memahami maknanya. Mungkin memang membaca Al-Quran dalam sholat tanpa paham makna tetap sah. Tapi jika ingin merasakan manisnya sholat malam, tadabbur adalah kunci. Pernahkah Anda merenung? Apa artinya Al-Fatihah yang kita ulang berkali-kali? Pernahkah kita merasakan setiap kalimat yang kita baca itu seakan jawaban langsung atas kegelisahan hati? Rasulullah mengajarkan agar kita mentadabburi bacaan sholat. Ketika kita membaca ayat rahmat, rasakan harap. Saat membaca ayat ancaman, rasakan takut. Ketika memuji Allah, rasakan keagungannya di dalam dada. Sayang sekali jika tahajud hanya menjadi bacaan cepat sekadar gugur kewajiban sunnah. Padahal, ketika makna ayat meresap dalam hati, sholat tahajud bisa menjadi penghapus duka, penguat iman, dan pengundang ketenangan yang tak tergambarkan. Karena itu, cobalah belajar sedikit demi sedikit arti surat yang sering Anda baca. Tidak perlu terburu-buru memahami semua, cukup 1 atau 2 surat dulu. Ketika bacaan dipahami, tahajud akan menjadi ibadah yang lebih mendalam. Setiap takbir, setiap tasbih, dan setiap doa akan terasa hidup. Hati pun akan semakin lembut dan dekat kepada Allah. Ini yang jarang orang lakukan, padahal manfaatnya luar biasa bagi jiwa. Jangan merasa aman dari sifat ujub. Sahabat beriman, larangan terakhir ini justru paling sering menimpa hati orang yang sudah rajin ibadah malam, yaitu ujub, perasaan bangga diri karena merasa lebih baik dari orang lain. Ujub adalah penyakit hati yang sangat halus, datang pelan-pelan tanpa disadari. Seseorang yang sudah terbiasa tahajud bisa saja mulai menilai rendah orang lain yang tidak melakukannya, seolah-olah hanya dirinya yang paling taat dan paling dekat dengan Allah. Padahal, ujub adalah awal kerusakan amal. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sumber kerusakan amal itu ada 3, ria, ujub, dan takabbur. Ujub membuat hati sombong secara diam-diam. Kita merasa istimewa karena bisa bangun malam. Padahal kemampuan itu semua hanyalah taufik dari Allah. Tanpa izinnya, kita pun tidak akan mampu membuka mata di sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa siapapun yang merasa dirinya lebih suci, justru dia yang lebih dekat pada kehancuran hati. Sifat ujub bisa membuat ibadah kehilangan keberkahan. Seseorang yang ujub akan sulit menerima nasihat, enggan mengakui kekurangan, dan cenderung meremehkan amal saudara seiman. Bahkan, bisa jadi Allah mencabut taufik dari hati yang congkak, sehingga suatu saat dia tak lagi mampu bangun tahajud, lalu menyesal ketika kesempatan itu hilang. Karena itu, setelah tahajud, biasakan beristighfar dan merendahkan hati. Katakan dalam hati, "Ya Allah, semua ini bukan karena kekuatanku, melainkan semata-mata pertolongan-Mu." Ingat, semakin kita diberi kemudahan ibadah, seharusnya hati semakin tawadu. Allah mencintai hamba yang rendah hati, yang tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Jika kita jaga hati dari ujub, insya Allah ibadah tahajud akan diterima sebagai persembahan yang tulus untuk Sang Maha Penyayang. Sahabat beriman,
Tahajud adalah hadiah istimewa bagi hamba yang ingin dekat dengan Allah. Jangan kotori ibadah mulia ini dengan 5 larangan tadi. Mari jaga niat, adab, dan kehusyukan, agar tahajud menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel ini. Bagikan ke saudara-saudara Anda, semoga jadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.